Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel YouTube Mama Jorel. Halo teman-teman, apa kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan dimurahkan rezekinya ya. Kali ini aku mau ngajak teman-teman buat wisata kuliner. Nah, ini aku wisata kuliner di Soto Sawah Mbak Tuti. Ini di kota Semarang ya teman-teman. Jadi di kecamatan Mijen, masih satu kecamatan dengan rumahku. Hanya jarak tempuh dari rumahku ke tempat sini itu 6 km. Jadi sekitar 10-15 menitan. Nah, kebetulan hari ini itu mamaku, papaku, dan adikku tuh ke rumah dan mengajak makan siang. Nah, aku ajak di sini. Di sini itu tempatnya nyaman, juga murah, teman-teman. Dan menu di sini itu tidak hanya soto saja ya, teman-teman, tapi juga ada menu bakaran. Jadi ada ayam bakar dan ikan-ikanan bakar. Setiap hari di sini itu ramai banget teman-teman, apalagi kalau weekend atau tanggal merah. Jadi ini aku pas kesini pas hari Sabtu. Biasanya sih antrinya pas panjang banget, tapi alhamdulillah ini nggak terlalu panjang. Nah, sebelum pesan biasanya kami memilih dulu makanan atau makanan kecil dulu ya. Ini juga ada lauk-lauknya, sate-satenya juga sangat menggiurkan, sangat bikin ngiler ya teman-teman. Ini anak-anak juga sedang milih-milih, mama dan adikku juga lagi milih gorengan. Di sini itu terbilang murah teman-teman. Untuk aneka sate harga 2.000-an, sedangkan untuk gorengan 1.000-an. Nah, ini Dek Jorel paling suka sama dadar gulung. Itu tengahnya isi sosis. Dia pasti pilih banyak dadar gulungnya. Juga sama pangsit, dia pasti ambil banyak pangsitnya. Nah, teman-teman, kalau di sini jangan sampai kalap ya. Semua diambil, terus perutnya ndak muat. Nah, untuk mengantisipasi itu biasanya aku tuh minta plastik nanti di kasir. Jadi semisal nggak habis, ya bisa dibawa pulang, nanti dimakan di rumah. Bukan kenapa-napa ya teman-teman, tapi takut mubazir aja daripada kebuang. Di sini itu juga ada jajan pasar atau jajanan tradisional teman-teman. Jadi ada roti, ada snack-snack kecil gitu. Rasanya tuh kepengen semua. Kalau harga snacknya bervariasi ya teman-teman, tapi di sini masih terbilang murah kok. Pokoknya kalau lihatin semua tuh rasanya pengen nyobain semua. Di sini juga menjual buah-buahan, sayur-sayuran, serta camilan-camilan. Jadi bisa untuk oleh-oleh. Di sebelah Soto Sawah ini ada gedung sekolahan TK dan SD teman-teman. Jadi setiap harinya anak-anak itu jajannya di sini. Jadi ini seperti kantinnya sekolahan. Makanya di sini itu menyediakan jajanan-jajanan kecil, snack-snack anak-anak gitu ya. Sama mainan-mainan tradisional. Mainan-mainan tradisional ini cukup banyak variasinya, juga menarik untuk anak-anak. Nah, itu Dek Jorel tertarik sama Lego-Lego kecil. Nah, ini mereka beralih kepingin es krim, pilih-pilih es krim. Aduh, anak-anak jadi banyak ini jajannya. Nah, mainan tradisional di sini masih terbilang murah teman-teman. Jadi masih harga 1.000 sampai 5.000. Nah, cerita jajanan anak-anak, kalau teman-teman gimana?
Kalau anak-anakku sih mereka jarang jajan ya. Untuk setiap harinya pun setiap kali diberi saku juga kadang masih utuh. Makanya jika ada kesempatan-kesempatan seperti ini, mereka minta jajan ya aku turutin. Ya pokoknya masih dalam taraf normal, gak terlalu berlebihan. Lanjut, ini dibayar terlebih dahulu di kasir sekalian untuk pesan makanannya. Jadi makanan yang sudah dipilih tadi boleh dibawa dan kita menunggu untuk soto juga minumannya. Untuk lokasi makan ada 2 tempat ya teman-teman, jadi disediakan di atas juga di bawah. Nah untuk di bawah ini bersebelahan langsung dengan sawah, jadi pemandangan langsung ke sawah juga pegunungan. Nah ini kebetulan lagi mendung teman-teman, jadi pegunungannya tidak terlalu kelihatan. Tapi alhamdulillah dengan mendung-mendung syahdu seperti ini tetap merasa seger ya teman-teman, lihat hijau-hijau sawah. Nah untuk pemandangan gunung yang terlihat di sini itu Gunung Ungaran teman-teman. Makan di sini itu tidak hanya kenyang yang didapat ya teman-teman, tapi juga tenang. Nah setelah dari sini pikiran jadi fresh lagi karena setelah melihat yang hijau-hijau sawah yang membentang, jadi bisa ngecas semangatnya lagi ya teman-teman. Karena di sini tuh ramai pengunjung, jadi biasanya sedikit agak lama teman-teman untuk menunggu makanannya. Tapi alhamdulillah beberapa kali terakhir ini jika kami kesini sedikit lebih cepat dari biasanya. Ini pun kami dapat nomor 385. Ini masih jam 11 siang teman-teman. Jadi bisa dibayangkan begitu ramainya tadi pagi ya teman-teman. Soto sawah ini biasanya buka pagi sekitar jam 6 sampai jam 3 sore. Nah biasanya setelah makan atau sebelum makan sambil menunggu makanan diantar, banyak yang main-main di sawah teman-teman. Juga foto-foto. Jadi ini kan tempatnya instagramable banget ya. Jadi banyak yang suka sampai jalan ke tengah sawah gitu, foto-foto, buat video, ngevlog gitu. Nah ini makanan kami sudah datang dan kami mulai makan. Tadi sih kami menunggu sekitar 15 menitan ya. Nah biasanya kami memesan soto yang mangkok besar teman-teman. Jadi mangkok besar itu 7.000, sedangkan mangkok kecil 5.000. Nah di sini tuh terbilang murah banget sih menurutku teman-teman, soalnya kami berlapan dengan aneka macam makanan yang kami pilih. Juga soto besar itu cuman habis sekitar 200.000 teman-teman. Nah di sini menghirup udara yang seger, angin sepoi-sepoi, rasanya maknyes gitu ya teman-teman. Jadi kalau di Semarang kota itu jarang banget sih ada yang sawah-sawah begini. Jadi untuk Kecamatan Mijen itu sudah termasuk perbatasan. Jadi perbatasan Semarang dengan Kota Kendal. Jadi masih banyak sawah-sawah seperti ini teman-teman. Anak-anak seneng banget main-main di sawah. Mereka jarang-jarang sih teman-teman ke sawah seperti ini. Soalnya tempat kami kan jauh dari sawah-sawah seperti ini ya. Nah ini aku mau ngajak mereka jalan ke tengah sawah. Jadi ini itu makan siang plus healing ya teman-teman. Ini langitnya kebetulan pas hitam, pas mendung mau hujan nih. Kalau pas cerah pemandangannya bagus dan indah, cantik pokoknya teman-teman. Suara-suara kicau burungnya juga sangat menenangkan nih teman-teman. Bener-bener rasa fresh banget di tengah-tengah sawah seperti ini. Aku tuh paling seneng kalau main-main di alam seperti ini teman-teman. Begitu juga anak-anak. Anak-anak itu lebih suka main-main di alam ketimbang main-main di mall. Oh iya teman-teman, di tengah-tengah sawah gini aku jadi keinget. Di kulkasku aku masih menyimpan bahan keong sawah. Jadi kemarin tuh pas ke pasar lihat keong sawah aku beli. Kalau di tempat teman-teman namanya apa ya? Kalau di tempatku ini namanya keong. Pernah denger sih ada yang menyebut itu tutut ya.
Nah, keong nanti mau aku masak di bumbu sate yang biasa dijual di angkringan. Nah, kalau di Semarang itu terkenalnya sate keong. Jadi banyak yang dimasak sate keong. Sate keong itu banyak tersedia di angkringan. Jadi kalau orang Semarang menyebutnya kucingan. Juga ada di Gilo-Gilo. Gilo-Gilo itu pedagang kaki lima yang membawa gerobak. Mereka jualan aneka macam makanan, juga buah-buahan. Nah, nanti agak sorean aku mau masak keongnya untuk makan malam. Jadi keongnya nanti mau aku masak seperti bumbu sate yang biasa dijual di angkringan dan Gilo-Gilo. Tapi nanti hanya aku oseng tanpa aku tusuk dengan tusuk sate. Ini bumbunya bawang putih, bawang bombay. Aku ndak pakai bawang merah karena mau aku tonjolkan rasa bawangnya. Kemudian ada daun jeruk, cabai, serta batang serai. Nah, ini aku mau haluskan terlebih dahulu bawang putih, bawang bombay, serta cabainya. Ini aku tambahkan 1 sendok teh ketumbar bubuk dan setengah sendok teh lada bubuk ya teman-teman. Ini bumbu halusnya aku tumis dengan sedikit margarin. Kemudian aku tambahkan batang serai, ini udah aku geprek terlebih dahulu. Kemudian daun jeruknya sudah aku robek-robek ya teman-teman. Ini terus diosreng-osreng sampai harum baunya. Oh iya teman-teman, jika teman-teman tidak suka pedas, cabenya bisa di skip ya. Ini baunya sudah harum banget teman-teman. Nah, setelah itu aku masukkan keongnya dan ini terus diaduk-aduk. Kemudian aku tambahkan sedikit kecap manis. Lalu ini aku tambahkan sedikit air. Airnya tadi aku tuang terlebih dahulu ke blender ya teman-teman. Soalnya ada sisa-sisa bumbu, sayang jika harus dibuang. Ini aku tambahkan garam, kaldu jamur, kemudian gula pasir. Ini aku masak sampai airnya menyusut serta keongnya matang ya teman-teman. Nah, ini keongnya sudah matang, jadi ini tuh rasanya gurih, asin, manis, pedas, dan keongnya itu kenyal-kenyal teman-teman. Nah, ini tuh paling enak banget dimakan pakai nasi putih seperti ini. Udah sama keong aja udah rasanya sudah enak banget. Dan makannya pakai tangan gini, waduh nikmatnya. Nah, keong seperti ini itu kalau di angkringan atau di Gilo-Gilo ditusuk-tusuk pakai tusuk sate. Gimana teman-teman, mau mencoba makan keongnya? Terima kasih teman-teman yang sudah menonton videoku sampai selesai. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Semoga bermanfaat.